Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan pengetahuan saya yaitu tentang IP. Namun dalam hal ini saya dan teman-teman saya yang telah menyelesaikan makalah yang telah kami buat yaitu tentang peserta didik dalam ilmu pendidikan Islam. Yang lainnya yaitu tentang saya akan menjelaskan peserta didik namun secara gamblang dan secara singkat dan padat yang saya ingin akan jelaskan. Yang pertama saya akan jelaskan tentang pengertian peserta didik atau disebut juga murid. Istilah murid atau peserta didik dalam bahasa Arab yaitu mulidan, aroda yuridu mulidan, yang bermakna menginginkan dan membutuhkan. Murid juga bisa diartikan orang yang sedang mencari. Dalam bahasa Indonesia ada 3 sebutan. Yang pertama orang yang belajar, anak didik yaitu murid itu sendiri. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang jenis pendidikan tertentu. Oke, berikut ini juga kami akan uraikan pengertian peserta didik menurut sudut pandang pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama, muta'alim. Muta'alim adalah orang yang sedang belajar atau orang yang sedang diajar. Muta'alim sangat erat kaitannya dengan mu'alim atau tenaga pendidik atau pengajar. Dalam hal ini juga muta'alim dapat kita ambil sumbernya dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi tolabul ilmi fa'idatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang berarti menuntut ilmu sangat wajib bagi kaum muslim laki-laki dan kaum muslim perempuan. Yang kedua, mutarabbi. Mutarabbi adalah orang yang didik, orang yang diasuh, orang yang dipelihara. Definisi mutarabbi sangat lawan dari murabbi atau bermakna pendidik atau pengasuh. Yang kedua, karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik yang hal ini dapat dijelaskan bagaimana sih apa yang dimiliki karakteristik oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik adalah bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri sehingga dalam hal kebutuhannya sangat diperlukan oleh dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik juga memiliki individu, perbedaan individu antara satu dengan lainnya. Yang ketiga, peserta didik juga merupakan objek sekaligus dalam pendidikan kreatif yang memiliki nilai kreativitas, produktivitas dan diaktifkan dalam kehidupan sehari-harinya oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan sifat dan kode etik yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik dalam menuntut ilmu harus memperhatikan dan melaksanakan apa itu yang kode etik yang harus dijalani. Yang pertama, belajar dengan niat untuk ibadah. Yang kedua, mengulangi kecenderungan duniawi, memiliki sifat tawadu, menjaga pikiran dari hal-hal yang positif dan selalu tunduk kepada nasihat tenaga pendidik atau gurunya, dan juga selalu menerima nasihat dari kedua orang tuanya. Yang selanjutnya juga yang keempat, kewajiban peserta didik. Dalam hal ini peserta didik mempunyai sangat banyak sekali kewajiban, yang diantaranya itu yang pertama, membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk atau selalu positive thinking. Yang kedua, bertujuan mengisi jiwa dengan fadilah atau dengan keutamaan-keutamaan yang baik. Yang ketiga, siap menuntut ilmu. Yang keempat, jangan sering menukar guru. Yang kelima, selalu menghormati dan memuliakan gurunya itu sendiri. Yang keenam, tidak boleh membuka rahasia di hadapan guru. Yang selanjutnya juga siap menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Yang kelima, saya akan menjelaskan etika-etika yang harus dimiliki oleh peserta didik atau murid. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat yang pertama, etika yang dimilikinya peserta didik adalah
belajar dengan niat ibadah dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam menuntut ilmu di kehidupan harinya. Yang kedua, mengurangi kecenderungan duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Yang ketiga, memiliki jiwa-jiwa tawadu atau rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidiknya. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan dengan berbagai aliran. Yang kelima, memiliki atau mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji atau akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Yang selanjutnya yaitu anak didik juga harus tunduk pada nasihat pendidiknya. Dan juga ada juga ahli yang kedua, menurut Asma Hasan Al-Fahmi, Asma Hasan Fahmi, beliau mengemukakan pesan didik adalah hendaknya membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Yang kedua, tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi roh berbagai sifat keutamaan. Dan selanjutnya, pesan didik hendaknya belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu tabah dan selalu optimis dalam belajarnya. Dan yang terakhir saya akan jelaskan kebutuhan yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam belajarnya. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Dalam hal ini peserta didik mengalami pertumbuhan yang sangat cepat ketika masa pubertas, sehingga dalam hal ini dia harus disupport dalam hal biologisnya, yaitu tentang bagaimana konsumsi makanannya dan konsumsi kebutuhan dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan sosial. Dalam hal ini peserta didik harus berinteraksi dengan peran aktif dalam bermasyarakat dan dengan lingkungan yang sekitarnya. Yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan status. Peserta didik juga terutama menjadikan dirinya berguna bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini merasa dirinya dihargai oleh lingkungannya. Yang keempat, kebutuhan mandiri. Yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Dalam hal ini peserta didik dirinya akan selalu semangat dalam belajar, sehingga dalam dirinya untuk mendapatkan prestasi yang diinginkan. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk beragama. Dalam hal ini kebutuhan beragama sangat dipentingkan, sangat diperlukan oleh pendidik khususnya, dan harus disampaikan oleh pendidiknya, sehingga dalam hal ini menanamkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama, nilai religius yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang terakhir saya akan menarik kesimpulan yang telah tadi saya jelaskan, yaitu tentang peserta didik yang itu peserta didik adalah orang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui pendidikan baik fisik maupun psikis yang dimiliki, yaitu nilai religius dan nilai-nilai umum yang dipelajarinya, yaitu yang tadi dijelaskan. Dalam hal karakteristiknya harus dikembangkan, kebutuhannya harus terpenuhi, etikanya harus diajari, dan juga kewajibannya harus terkendali. Dan juga pentingnya peserta didik dalam hal mengembangkan dirinya tak lepas dari tenaga pendidiknya atau gurunya. Untuk itu saya di sini mengingatkan untuk kalian semua, janganlah lelah untuk belajar untuk mendapatkan impian yang kalian inginkan. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.